Ya, halo, selamat malam semuanya. Apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya Erwin Supandi dari Winter Stocks Indonesia. Ya, hari ini saya mau membagikan market review untuk perdagangan tanggal 11 Januari 2021. Hari ini keren sekali dan nyaris predictable. Bahkan kalau boleh saya bilang, sebenarnya tidak ada yang banyak mengatakan bahwa hari ini bakal hijau. Semua prediksi, semua analisa hari ini koreksi. Ya, hari ini banyak yang bilang, wah hari ini bakal koreksi setelah pengumuman PSBB baru dan PSBB ketat. Dan pemerintah mengurangi jam kunjungan mal dan sebagainya. Dan diumumkan waktu weekend, wah ini bener-bener deh, ini bikin jebakan Batman lah, sebagainya. Padahal hari Jumatnya naik lah, nggak sempat taking profit lah, nggak sempat jualan, dan sebagainya. Jadi, banyak yang malah bahkan dari Jumat malam atau Sabtu malam sudah pasang aksi jual, automatic order jual. Dan begitu market buka, Senin, langsung banyak yang laku, jeret. Habis barangnya, laku semua. Dan ternyata, IHSG hari ini, bam, naik ya. Luar biasa sekali. Saya mau nunjukin sebenarnya kita, ya, Bapak Ibu sudah nonton belum? Kita punya analisa, ya. Nah, ini analisa kita sebelumnya nih. IHSG breakout fly or SOS. Ini judul kedua. Saking saya juga sebenarnya saya sudah bikin video waktu kalau Bapak nonton video ini, saya itu sebenarnya sudah bikin ketika malam Jumat. Cuma saya belum launch karena saya perlu edit dan sebagainya. Dan ketika saya edit, saya pikir, waduh, apa saya terlalu agresif bahwa market akan hijau. Akhirnya saya buat versi keduanya, ya ini. Padahal judul saya harusnya, ini judul saya, nih. Bapak Ibu bisa lihat di layar monitor yang ini. Yang judul pertama saya itu adalah yang tanggal, ini jangan lihat date 31 Desember, ini nama filenya, date 3 Desember 31, karena saya editnya image ini saya tanggal 31 Desember dan saya tinggal taruh judulnya saja. Jadi saya sebenarnya sudah punya bikin template beberapa, tinggal taruh judulnya saja. Nah, pertama yang saya bikin tanggal 8 Januari itu adalah yang pertama itu yang tidak ada angka satunya. Bapak Ibu bisa lihat, saya buatnya jam 5.45 saya sudah buat, ya kan. Nah, tapi saya belum launching video ini. Saya masih mikir-mikir. Malam-malam. Besoknya saya pikir, wah saya terlalu agresif nih. Saya ganti aja deh. Saya ganti jadi Fly or SOS. Fly or SOS. Itu tanggal 9 Januari jam 6 ya. Nah ini data digital ini saya nggak edit, saya nggak rubah karena data digital itu kalau dirubah langsung berubah. Ini saya sama sekali tidak rubah. Sama sekali tidak berubah. Bapak Ibu kalau yang ngerti komputer pasti paham. Data digital itu kalau dirubah tanggalnya otomatis berubah dan tidak bisa kita rubah semaunya kita. Kita nggak bisa rubah balik. Jadi itu benar-benar real. Saya ini ngomong ini berdasarkan saya pakai bukti nyata ya. Dan ya, itulah kegalauan kita yang buat technical analisa. Saya yang menggunakan technical analisa, bikin video aja kadang-kadang saya suka mikir gitu loh. Agresif banget nih kayaknya nih. Kayaknya nggak boleh nih gitu ya. Kalau Bapak Ibu nonton, pasti saya katakan bahwa dari sisi chart sebenarnya semua valid untuk rebound, untuk terbang. Tapi muncul berita negatif. Nah, kan semua kembali lagi ke market, ya kan? Namanya kita manusia hanya bisa analisa, prediksi mau gimana bagaimana, tapi endingnya market yang menentukan. Kalau akhirnya pada jualan ya sudah, tapi saya sudah bilang, sebenarnya orang tuh anti klimaks. Jadi PSBB itu udah anti klimaks lah. Orang tuh sudah
sudah penuh. Ini ekonomi itu udah orang itu udah gerak, ekonomi itu harus segera rolling dan momentumnya itu sudah jalan, dan untuk menjalankan momentum itu nggak gampang. Dan momentumnya sudah jalan, mau diberhentikan juga nggak gampang. Dan saya lihat momentumnya sudah jalan nih, jadi kok besar kemungkinan IHSG, feeling saya akan rebound. Saya sudah ngomong juga kan, Bapak Ibu silakan nonton video saya lagi, silakan nonton video saya yang ini ya, silakan. Jadi saya sudah bilang, dan dasarnya apa? Dasarnya pemikirannya simple, karena asing pada waktu hari Jumat membukukan net buy 1,6 triliun. Dan sebenarnya banyak analis teknikal, banyak analis mengatakan bahwa hari-hari ini asing tuh nggak usah dilihat. Bayangin, perdagangan sekarang berapa? Capital market berapa? Sedangkan asing cuma dapat makan porsi berapa sih? Sekarang tuh semakin banyak trader dalam negeri yang menggerakkan market, udah nggak usah lihat asing lagi gitu. Tapi kalau saya dengan beberapa alasan tetap mengacu melihat asing ini gitu loh. Dan ketika asing beli, pasti ada alasannya, dan mereka itu nggak sembarangan beli. Analisa mereka lebih jelimet karena mereka butuh laporan yang valid ya terhadap, karena mereka sebagai seorang fund manager. Jadi ketika mereka menentukan buy atau sell itu nggak serta-merta cuma ngomong, gue mau buy ini dong, gue mau sell ini dong, nggak bisa. Kita harus ada catatan, ada prospektus, dan lain-lain, analisa mendalam mengenai industri ini, sektor ini, dan lain sebagainya. Dan perhitungannya mereka sudah matang. Kalau mereka memasang posisi buy, berarti ada sesuatu. Dan hari ini asing membukukan net buy lagi 2,741 triliun. Hari Jumat 1,6, hari ini 2,7. Total asing sudah membukukan net buy 4,3 triliun. Hebat ya, happy kan? Kalau saya bilang, waduh, ini kalau koreksi ngeri-ngeri sedap ini, ngeri-ngeri sedap. Tapi ya kita enjoy the ride aja, enjoy aja. Jadi buat saya, buat teman-teman di grup, posisi karena kita sudah beli ketika hari Jumat dan beberapa hari sebelum kita udah beli, hari ini kita pasang trailing stop aja. Nyaris sedikit sekali yang kita belanjakan. Kecuali ada beberapa emiten yang kita, karena naik lagi, kita strateginya average up. Ya, average up. Untuk baru new buy kita nggak banyak rekomendasikan. Ya, karena ya nyaris sudah overpriced, udah tinggi. Terus bagaimana dong? Bagaimana caranya kita supaya trading dengan baik dan benar itu bagaimana? Dan kita mau nggak mau mengacu pada technical analisa. Titik mana level support ini ya? Level support ini gimana? Karena begini, ketika momentum buy datang, contoh ini mengenai vaksin ya, tanggal 13, 2 hari lagi akan ada, Indonesia mulai suntik vaksin. Dan tapi kan belum seluruh Indonesia, baru 3 juta dari total 285 juta penduduk Indonesia, baru 3 juta. Yang mana artinya baru 1%-nya saja. Ya, baru 1%-nya saja. Terus ini sentimen doang, tapi bisa ngedrive market sampai seperti itu. Dan kalau namanya sentimen, jadi walaupun baru 1% rakyat Indonesia yang disuntik, sentimennya mulai jalan, momentumnya mulai jalan, harga jadi nggak reasonable lagi. Harga sudah tidak reasonable lagi. Dan kalau menurut saya, hari-hari ini yang berani beli di pucuk itu spekulan, atau kalau boleh kita bilang, dia harus, kalau saya nih ya, dia harus punya ilmu trading yang cukup baik. Kalau enggak,
rentan beli di pucuk karena posisi sekarang sudah tinggi. Jadi kalau saya bilang be careful ya buat teman-teman semua. Saya jangan bilang saya nggak warning ya. Saya sudah warning nih. Jadi ketika market bullish seperti ini, kita justru harus berhati-hati, Ada satu quotes dari Warren Buffett yang sangat menjadi saya selalu reminder ke teman-teman semua. Serakahlah ketika orang takut, tapi takutlah ketika orang serakah. Jadi ketika hari-hari ini orang, wah mau beli apa nih? Beli semua. Kalau buat saya bilang, hey, be careful man. Stay cool aja. Cooling down dulu. Tenang aja, tenang. Kita masuk bertahap aja. Dan beruntungnya di teman-teman kita di grup, itu posisinya sudah banyak posisi di modal bawah semua. Jadi sekarang itu sudah posisi untung dan sekarang kita tradingnya boleh dibilang ya pakai uang untung lah. Jadi kalau sampai rugi ya tidak dapat sampai ke modal ya. Itu yang paling penting dulu. Yang harus kita mindset kita jaga ya. Ya, ini market review saya untuk awal ini saya memberikan warning ya buat teman-teman. Dan untuk selanjutnya sebaiknya Bapak Ibu mempelajari yang namanya technical analysis atau fundamental analysis. Kenapa? Karena untuk jadi acuan, jadi pegangan. Fundamental tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui baseline-nya itu di mana sih sebenarnya. Harga hari ini boleh dibilang orang bilang udah overpriced semua. Udah price in. Istilahnya price in itu sudah kena target semua dan bahkan sudah over. Sudah di atas targetnya dan udah over value. Sudah di atas nilai intrinsiknya. Fair value-nya biasanya di bawah, udah jauh di bawah ya. Dan itu fundamental. Kalau saya sebenarnya cenderung lebih ke technical analysis, bahkan pure technical analysis. Bukan berarti saya tidak bisa melihat fundamental. Oh, saya bisa. Saya bisa menghitung fair value suatu company, saya bisa menghitung semuanya. PER, BBV, apa semua saya bisa. Tapi kalau lagi market kayak begini, penuh euforia, buy, orang serakah, dan harganya naik gila-gilaan, fundamental sudah nggak lihat orang, udah nggak lihat lagi. Acuan mereka apa? Acuan mereka teknikal. Simpel itu aja, teknikal. Dan sentimen tentu saja. Dan kalau kita bicara mengenai teknikal, paling gampang itu teknikal untuk jadi acuan. Bukannya satu-satunya acuan, bukan. Tapi paling gampang. Kenapa? Karena sekarang ketika saya bertanya, oke, tunggu koreksi aja dulu, baru beli. Nah, koreksi bottomnya di mana? Kalau mau nunggu sampai nilai fair value-nya, wow, bisa bawah banget. Dan kalau sampai ke sana, artinya adalah Indonesia balik ke era resesinya kemarin ketika tahun 2020 pertengahan. Dan sekarang sudah di atas, kita berharap Indonesia comeback, bullish bahkan. Banyak orang target tahun 2021 IHSG bisa sampai ke 7.000. Ya, kalau saya sih bilang kita moderate dulu di 6.800. Itu sudah saya ngomongin jauh bahkan ketika masih di November. Saya sudah target Indonesia ke 6.800-an. Ketika itu target saya 6.000, kemudian nanti next habis 6.000 ke 6.800, 6.300 terus habis itu next 6.800-an. Itu kayaknya saya coba nanti ingat-ingat lagi videonya. Saya ada ngomong itu. Jadi kalau posisi sudah seperti ini ya, itu impian kita memang semua bullish Indonesia terbang. Tapi masalahnya adalah ekonomi realnya nggak seperti itu. Yang di mata kita lihat tidak seperti itu. Terus bagaimana dong? Ya, acuannya adalah tunggu koreksi. Kalau koreksi kapan koreksinya? Nah, kalau buat kita, trader winner stocks Indonesia, beli ketika di selendang, selesai. Tunggu di selendang atau dekat selendang kita beli. Itu titik aman. Terlepas dari fair value-nya, terlepas dari intrinsic value dan bla bla bla. Pokoknya kalau dekat selendang kita boleh beli. Nanti buat dia ngedrive naik lagi, ngedrive naik lagi, ngedrive naik lagi. Gitu terus. Technical analysis lebih gampang. Dan kenapa perlu technical analisa dan kenapa perlu fundamental analisa? Tidak lain dan tidak bukan untuk mendevelop kita punya mental. Itu yang bisa kita sebut sebagai psikologi trading. Kalau psikologi trading cuma modal berani tok, ya nggak bisa. Acuannya apa?
Dan saya yakin banyak di antara kita beli itu berani. Siapa di sini yang nggak berani beli? Tekan tombol enter tuh gampang kok. Teling, uangnya kan kita udah ada di account semua. Waktu tekan uang kita nggak berasa ngeluarin duit. Kita cuma klik, transaksi sudah online semua. Beli di pucuk aja berani kok. Karena apa berani? Karena tidak tahu kalau itu di pucuk. Sesimpel itu aja. Tidak tahu kalau ini posisi sudah mahal. Pokoknya begitu suruh beli, ya beli. Terus habis itu baru tanya, ini saya beli targetnya berapa? Atau kalau nggak tiba-tiba ambiar, waduh, kok ambiar? Baru sadar kalau ternyata belinya di pucuk dan sebagainya. Jadi berani nggak beli? Berani. Terus pertanyaannya adalah, psikologi tradingnya ketika ambiar, gimana? Deg-degan, keringat dingin. Atau bahkan ketika koreksi, banyak orang di bursa kita malah sebenarnya nggak deg-degan. Nggak deg-degan. Orang Indonesia itu hebat-hebat. Luar biasa. Karena apa? Ketika turun, pada beli lagi. Turun, beli lagi. Turun, beli lagi. Terus ketika sampai habis uangnya untuk beli, didiemin, nggak apa-apa, diemin aja. Bertahun-tahun juga nggak apa-apa. Ada teman saya, member, yang baru bergabung di Winnerstocks mungkin sudah 2 tahunan. Punya Antam, average-nya di 4.000 loh. Nggak main-main. Jadi ketika harga Antam di 2.600 ini, dia bahagia. Kenapa? Apalagi dia udah average down. Dari posisi rugi jadi untung. Dan harga 4.000 itu tahu nggak tahun berapa Bapak Ibu? Tahun 2010, 2009. Itu harga Antam di 4.000. Berarti pegang Antam tuh 12 tahun, men. Diemin aja begitu aja. Didiemin aja. Ayo. Nggak usah jauh-jauh. Saya pegang saham Bumi di 2008. Saya baru lepas di 2016. Posisinya profit. Berapa tahun? 8 tahun. Saya yang dulu. Itu bukan sesuatu yang bisa dibanggakan, karena dari situ saya justru jadi termotivasi untuk belajar trading saham. Orang Indonesia hebat kok. Beli saham, simpen, berani. Berapa banyak saat ini yang masih simpen di saham-saham yang B7? Apa itu B7? Dari Bakri Group ya, B7 namanya. BNBR lah, apalagi. Wah, banyak. Dan posisi sekarang masih penuh tanda tanya, ini bisa dijual apa enggak. Dan sudah bertahun-tahun. Dan tenang-tenang aja. Ya, mau gimana? Jadi, saya bilang kalau berani sih pasti berani. Cuma masalahnya sekarang adalah kita cukup smart nggak? Kita harus jadi trader, harus smart. Beli, kita harus tahu areal supportnya mana, targetnya kemana, dan kalau turun di bawah level support, cut loss-nya di mana. Itu trader smart. Saya mengajarkan Bapak Ibu menjadi trader. Kalau kepengen menjadi fundamentalis, gampang. Bapak Ibu tinggal baca buku Benjamin Graham, baca buku Warren Buffett, terapkan. Pertanyaannya adalah, kalau di perusahaan sekaliber Amerika, dengan histori Wall Street yang dari sejak 1800 sampai hari ini, bahkan perusahaan yang sudah seabad aja ada, kayak kelas Coca-Cola, kelas McD, itu umurnya hampir 1 abad. Itu ada. Indonesia umurnya berapa sih? Perusahaan di Indonesia. Dan buat Indonesia, untuk delisting itu gampang. Uang untuk hilang di bursa itu gampang. Tidak ada hukumnya. Hukumnya itu masih kurang, nggak galak menurut saya. Undang-undang untuk melindungi investor saham itu masih kurang tajam menurut saya, melindungi investor. Jadi kita harus smart, harus jaga diri sendiri. Itu sebabnya saya ajak Bapak Ibu untuk belajar, bergabung di Winnerstocks Indonesia. Hari-hari ini pertumbuhan trader itu sangat tinggi sekali. Buka account sekarang itu, wah, antrinya panjang. Orang semua banyak yang mau trading saham. Tapi pertanyaannya adalah,
Dari sekian banyak pertumbuhan trader saham yang baru itu, berapa banyak yang belajar properly, belajar benar-benar, dan trading dengan benar. Sekarang itu lagi ada isu pom-pom saham dari pakai jasa influencer, quote unquote, tanda kutip ya, menggunakan jasa influencer untuk membranding saham supaya orang pada beli. Endingnya, sebagian besar malah banyak yang nyangkut nih. Ini banyak yang nyangkut dan ini sudah masuk ke media massa juga. Bo, please, jadi influencer, kasih rekomendasinya ada alasannya dong, jangan cuma sekedar beli ini, ya, beli itu, ya, gitu, jangan. Ada alasan di balik itu yang lebih relevan lah. Ya, itu sedikit dari saya ya. Kenapa saya membentuk Winner Stocks Indonesia ini ya, tujuannya supaya banyak orang trading dengan benar dulu. Itu sebabnya yang saya rekomendasikan selalu pakai chart, ada alasannya, semua jelas, Bapak Ibu bisa nonton, bahkan track record trading system saya, Bapak Ibu bisa nonton dari pandemi. Trading system yang bagus adalah trading system yang teruji ketika masa lagi bearish, bukan masa lagi bullish. Kalau masa lagi bullish, ya sorry to say, saya bukan bilang trading itu gampang, tapi salah beli aja bisa jadi cuan, bisa jadi profit, ya. Tapi seberapa besar hoki Anda, seberapa besar laki Anda yang setiap kali pilih profit terus? Kan nggak juga gitu loh kan. Jadi kita di sini di trading saham itu berbicara mengenai probabilitas, ya, probabilitas, dan probabilitas tersebut harus kita perhitungkan dengan baik, memperkecil resiko seminimal mungkin, dan memperbesar peluang untuk profit sebesar mungkin. Itu goal kita, ya, itu goal kita. Tapi semua kembali lagi ke trading system. Itu sebabnya trading system banyak, di market banyak, ya, di Indonesia banyak trading system yang diciptakan. Silakan Bapak Ibu search, browsing, dan diuji coba. Jangan beli kucing dalam karung, dan kecap selalu nomor 1, ya. Jadi diuji aja. Kita terbuka untuk diuji juga, ya. Oke, itu dari saya, insight dari saya. Jadi panjang nih. Kita langsung aja mulai ke market review, oke? Market review. Besok bagaimana sih? Besok untuk masuk market besok. Kalau market besok, saya lihat, kalau lihat kondisi candle seperti ini, ya, itu saya sekali lagi saya sudah bilang, riskan banget sebenarnya. Tapi bagaimana? Ini kondisi sentimen lagi besar-besarnya. Setidaknya 2 hari ke depan lah, ketika Indonesia mulai vaksin. Wah, padahal vaksin ini kita nggak tahu efeknya seberapa, ya kan? Side efeknya bagaimana dan sebagainya. Masih banyak cerita-cerita sentimen negatif lain. Jadi hati-hati aja ya. Hati-hati aja yang beli di besok-besok ini. Jangan terlalu ngegas ya. Perkecil size trading Anda. Itu yang bisa saya katakan ya. Dari kondisi candle seperti ini. Masih bisa naik lagi nggak? Peluang naik tetap ada. Tapi peluang koreksi jauh lebih besar daripada naiknya. Jadi risk and reward-nya sudah nggak imbang. Jadi hati-hati saja. Oke, terus secara sektoralnya bagaimana? Coba kita ulas secara sektoral. Nah, agri sudah mulai turun dan mendekati ke support, dan ini bagus. Beli itu yang kayak begini, ya, yang mendekati ke support. Dan terlihat bahwa sektor agri ini setiap kena selendang bisa rebound. Jadi sektor agri sudah dekat-dekat area mau rebound. Oke. Kemudian finance. Wow, finance nggak usah ngomong deh. Yang ngedrive hari ini finance, BCA, BRI. Saya sudah bolak-balik di video saya. Kalau mau lihat IHSG naik, lihatnya di finance. Dan beberapa video saya sebelumnya, saya sudah predik bahwa finance ini akan naik, ya.
2 hari apa 3 hari yang lalu juga saya katakan amatin sektor finance, ada 3 sektor. Kayaknya saya ngomongnya di ulasan weekly yang untuk VIP deh, saya lupa juga. Jadi ada basic, finance, dan satu lagi apa saya lupa. Itu akan mendrive IHSG untuk naik. Dan coba kita lihat basic industry. Basic industry masih belum ya. Berarti peluang untuk naik masih besar lagi nih. Gantian rupanya ya. Terus kemudian mining. Nah, ini mining belum juga. Nah, ini banyak sektor berarti ketahan. Hati-hati ya. Berarti naiknya ini karena satu sentimen doang, finance doang nih. Yang lain belum semua. Consumer. Consumer tiba-tiba bam ya, melejit. Gara-gara apa ya ini consumer ya? Apakah gara-gara INAF INKP? INAF KF. INAF KF masuk consumer ya kalau nggak salah ya. Nanti coba kita lihat ya. Sektor INAF dan KF ini di sektor apa sih? Kalau iya berarti ya karena INAF KF nih. Transaksinya gede banget ya. Dan INAF KF hari ini ARA dua-duanya. Terus miscellaneous industry. Nah, ini nembak ya. Kalau kayak gini istilahnya shooting star. Semoga tidak segera koreksi. Tapi kalau koreksi pun kita fine-fine aja karena posisinya kita juga siap serok ya. Kemudian trade. Trade keren. Properti. Properti mulai nih ya. Silakan Bapak Ibu perhatikan emiten properti. Ada beberapa emiten properti yang layak untuk di Bapak Ibu beli. Terus apa lagi? Basic sudah, kayaknya sudah semua ya. Mining juga sudah ya. Agri udah. Ya, rasanya udah semua sektoral. Oke, sekarang saya akan bagikan 5 emiten untuk Bapak Ibu trading, perhatikan besok hari. Dan sebelum itu saya ajak Bapak Ibu untuk subscribe channel YouTube kami, Winner Stocks Indonesia. Dan jika Bapak Ibu merasa mendapat manfaat yang baik dari video-video yang kami bagikan, jangan lupa untuk share ya. Semakin banyak orang yang tahu dengan channel ini, semakin berkembang kita, semakin baik ya. Oke, jangan lupa untuk beri jempol juga, beri like di video-video kami. Kita mulai dari Bank BTN. Silakan bagi Bapak Ibu yang mau belanja. Yang lain sudah pada tinggi emiten, makanya saya melirik ini. Ini belum terlalu tinggi. Ada beberapa bank yang Bapak Ibu bisa lirik. Selain BCA BRI, ya udah pada tinggi, apalagi BCA gila-gilaan naiknya. Jadi ini silakan dilirik. Kemudian Mika. Mika ini lagi sideways, dan sideways cukup lama. Dan kalau breakout sideways ini rasanya oke nih. Ya, saya melihat ada peluang untuk naik juga. Kemudian ada Indi. Batu bara berhasil rebound ya. Ada Indi dan ada Adaro, tapi Adaro hari ini naiknya banyak. Jadi saya rekomend ke Indi dulu ya. Semoga yang belum naik bisa dapat momentum untuk naik ya. Selain Indi ada Doit. Nah, ini Bapak Ibu bisa cermati ya. Jadi emiten batubara 2 yang saya rekomend, yaitu Indi dan Doit. Dengan sentimen batubara yang lagi naik ini, silakan ya untuk 2 emiten ini. Kemudian satu lagi yang terakhir yaitu LPKR. Saya jujur jarang sekali recommended saham dari grup ini ya. Tapi karena ini posisi lagi disupport dan saya melihat kok susunan chartnya menarik dan transaksinya juga bagus. Jadi ya saya rekomendasikan. Karena ini sifatnya untuk trading ya sesuaikan saja ya. Kan bukan buat untuk nyimpen. Jadi ya oke lah, masih oke untuk trading, masih boleh. Oke, itu dulu market review dari saya, Erwin Supandi, Winner Stocks Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktu untuk menonton video-video saya. Dan kembali lagi, saya ajak Bapak Ibu untuk subscribe, nyalakan tombol loncengnya, dan beri tanda jempol untuk video-video kami. Terima kasih semuanya Bapak Ibu, dan jangan lupa untuk terapkan protokol kesehatan, mencuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Happy profit semuanya, dan God bless.